Ini bukan sindrom Tano atau merasa paling hebat seperti tudingan politisi junior PKB kepada Anies Baswedan. Bukan pula merasa kepedean bakal juara Pilpres 2024. Tentu saja berdasarkan realita di lapangan. Anies Rashid Baswedan dieluk-elukan oleh ribuan bahkan jutaan pendukungnya saat safari ke beberapa daerah di Indonesia. Ini pula yang memantik kekhawatiran banyak pendukung Anies Rashid Baswedan. Mereka khawatir Anies Baswedan akan di-prabowokan, seperti Pilpres 2014 dan 2019. Kekhawatiran itu tidak hanya berdasarkan respon massa saat Anies Rashid Baswedan melakukan safari ke daerah, melainkan juga hasil jajak pendapat yang digelar beberapa lembaga survei. Nama Anies Baswedan selalu menempati 3 besar dengan perolehan elektabilitas tertinggi. Selain itu, 2 nama yang disebut-sebut lembaga survei sebagai calon presiden adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto kabarnya akan diusung oleh koalisi PDIP dan Gerindra. Sementara Ganjar Pranowo belum jelas akan menggunakan kendaraan partai politik apa. Sebab, masing-masing partai politik telah menjagokan ketua umumnya untuk maju Pilpres 2024. Lain halnya dengan Anies Rashid Baswedan. Diprediksi, Anies Baswedan calon presiden pertama yang bakal lolos presidensial threshold awal tahun 2023. Anies Rashid Baswedan akan diusung oleh koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai orang yang banyak bersentuhan langsung dengan massa akar rumput, aktivis dakwah dan berbagai tokoh dari ketiga calon presiden, dalam berbagai diskusi muncul kekhawatiran lawan terberat Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lawan terberat Anies Baswedan tentu saja kecurangan. Apalagi kredibilitas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diragukan banyak pihak pasca berkembangnya desas-desus KPU diduga melakukan kecurangan proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024. Adalah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membeberkan dugaan kecurangan yang dilakukan KPU tersebut. Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta KPU untuk mengaudit besar-besaran sistem informasi partai politik. Tujuannya, guna menjawab isu kecurangan dan manipulasi data dalam tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2024. Situng Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU yang salah hitung. Tidak sedikit bahkan mayoritas rakyat meragukan Pilpres dan Pileg tahun 2024 berlangsung secara luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selama rezim oligarki berkuasa, hanya orang dalam gangguan jiwa yang percaya Pileg dan Pilpres berlangsung secara luber dan jurdil sepanjang sistem kepemiluan dibuat tidak transparan dan penuh intervensi, sipol dan situng yang bisa diutak-atik. Tengoklah rekam jejak 2 Pilpres terakhir. Pilpres tahun 2014 dan 2019. Yang kalah bisa menang, yang menang bisa kalah. Kata siapa? Bentuk tim investigasi independen dan melibatkan dunia internasional. Berani? Tentu saja mereka tidak akan berani bongkar kecurangan Pileg dan Pilpres 2014 dan 2019. Itu jawaban pastinya. Siapa yang berani membongkarnya? Nyawa taruhannya. Banyak rumor yang menyebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik meninggal dunia secara misterius setelah berniat membongkar kecurangan Pilpres 2014. Pilpres 2019 lebih gila lagi. Ketua KPU Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 sebanyak 894 orang dan 5.175 petugas mengalami sakit, seperti yang lansir Kompas.com, tanggal 22 Januari tahun 2020. Rumor menyebut, meninggalnya 894 orang petugas pemilu tersebut ada hubungannya dengan operasi Satuan Tugas Khusus tertentu. Isu ini mulai mencuat sejak ada kasus polisi Sambo. Sampai hari ini belum ada investigasi yang menyelidiki penyebab kematian Husni Kamil Manik dan 894 petugas pemilu di Pileg Pilpres 2014 dan 2019. Kabarnya, ada peran orang kuat di negeri ini untuk menutupi skandal yang memalukan ini.
Rumor banyak berseliweran. Ada yang bilang meninggal karena diracun. Ada pula yang bilang kematian tidak wajar. Tidak sedikit yang bilang karena kelelahan. Yang jelas, Husni Kamil Manik dan 894 petugas KPPS telah menjadi tumbal Pilpres dan Pileg yang diindikasikan curang secara terstruktur, sistematis, masif, brutal dan sadis. Berapa banyak lagi petugas KPPS yang bakal meninggal saat pemilu 2024 digelar secara serentak? Di mana Pilpres, Pileg lanjut Pilkada diselenggarakan serentak di tahun yang sama, 2024. Bisa ribuan petugas KPPS meninggal dunia secara misterius. Nyawa manusia menjadi tidak berharga demi kepentingan oligarki politik dan skenario global imperialisme gaya baru. Benih-benih Pilpres 2024 bakal berlangsung lebih brutal dan curang mulai ditabur. Kita mencium aroma tak sedap di balik penunjukan 271 kepala daerah oleh Presiden tanpa proses pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Belum lagi ada isu, komisioner KPU dan Bawaslu periode tahun 2022 sampai tahun 2027 titipan pihak tertentu. Ditambah dengan Hakim Mahkamah Konstitusi telah terkondisikan melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 per 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim MK selama 15 tahun dengan batas pensiun umur 70 tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka dipastikan 8 Hakim Pilpres 2024 yang akan datang diadili oleh Hakim MK saat ini. Selain itu, ada juga Hakim Konstitusi saat ini yang bisa menjabat hingga tahun 2034. Penyelenggara dan pengadil hasil sengketa pemilu telah dikondisikan sedemikian rupa untuk menghasilkan presiden boneka jilid 2 sesuai skenario oligarki dan rezim yang berkuasa saat ini. Tentu saja kita terus melakukan ikhtiar terbaik termasuk menyiapkan saksi-saksi di TPS dan melibatkan media dan lembaga pemantau pemilu internasional sebagai bagian dari kawal pemilu yang luber dan jurdil. Mendeteksi dan mengantisipasi sedini mungkin skenario pemilu ala oligarki yang telah dipasang ranjau-ranjau kecurangan untuk menjegal Anies Rashid Baswedan sebagai pemenang Pilpres 2024 dan memenangkan calon presiden boneka sesuai keinginan mereka. Inilah tantangan terbesar rakyat dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Terus mendesak agar pemilu diselenggarakan secara luber dan jurdil. Penyelenggara pemilu, pengadil pemilu, ASN, TNI dan Polri bersikap netral tanpa berpihak kepada salah satu calon presiden. Apalagi disetir oleh oligarki dan negeri tirai bambu. Selebihnya, walahu alam bisawab, yakinlah, ada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik makar dan tipu daya mereka.